Salam sama saudara dan saudariku terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang teruslah berjuang. Sama saudara dan saudari terkasih, Michael Jordan berkulit hitam, lahir pada tahun 1963 di daerah kumuh Brooklyn, New York. Ia memiliki 4 orang saudara, sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Semenjak kecil, Jordan melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi, hingga ia sama sekali tidak bisa melihat harapan masa depannya. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Menurutmu, berapa nilai pakaian ini? Jordan menjawab, mungkin $1. Ayahnya kembali berkata, bisakah dijual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti engkau telah membantu ayah dan ibumu. Jordan menganggukkan kepalanya. Saya akan mencobanya, tapi belum tentu bisa berhasil. Dengan hati-hati, dicucinya pakaian itu hingga bersih. Karena tidak ada setrika untuk melicinkan pakaian itu, maka ia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan datar, kemudian dijemur sampai kering. Keesokan harinya, dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai, ditawarkannya hingga lebih dari 6 jam. Akhirnya, Jordan berhasil menjual pakaian itu. Kini ia memegang lembaran uang $2 dan berlarilah ia pulang ke rumah. Setelah itu, setiap hari ia mencari pakaian bekas, lalu dirapikan kembali dan dijualnya di keramaian. Lebih dari 10 hari kemudian, ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Coba engkau pikirkan, bagaimana caranya untuk menjual pakaian ini hingga seharga $20? Kata Jordan, bagaimana mungkin? Pakaian ini paling tinggi nilainya hanya $2. Ayahnya kembali memberikan inspirasi bagi Jordan. Mengapa engkau tidak mencobanya dahulu? Pasti ada jalan. Akhirnya, Jordan mendapatkan suatu ide. Ia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu ia berusaha menjualnya di sebuah sekolah anak orang kaya. Tak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya membeli pakaian itu untuk tuan kecilnya. Tuan kecil itu yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu, sehingga ia memberikan tips $25. Tentu saja $25 adalah jumlah yang besar bagi Jordan, setara dengan 1 bulan gaji ayahnya. Setiba di rumah, ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga $200? Mata ayahnya tampak berbinar. Kali ini Jordan menerima pakaian itu tanpa keraguan sedikitpun. 2 bulan kemudian, kebetulan aktris film populer Charlie Angels, Farrah Fawcett, datang ke New York untuk melakukan promo. Setelah konferensi pers, Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mencapai sisi Farrah Fawcett dan meminta tanda tangannya di pakaian bekasnya. Ketika Fawcett melihat seorang anak yang polos meminta tanda tangannya, ia dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya pada pakaian itu.
Jordan pun berteriak dengan sangat gembira. Ini adalah sehelai baju kaus yang telah ditandatangani oleh Miss Farah Fawcett. Harga jualnya $200. Ia pun melelang pakaian itu hingga seorang pengusaha membelinya dengan harga $1.200. Sekembalinya ke rumah, ayahnya dengan meneteskan air mata berkata kepada Jordan, "Tidak terbayangkan kalau engkau berhasil melakukannya. Anakku, engkau sungguh hebat." Malam itu Jordan tidur bersama ayahnya dengan kaki bertemu kaki. Ayahnya bertanya kepadanya, "Anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apakah yang berhasil engkau pahami?" Jordan menjawab dengan rasa haru, "Selama kita mau berpikir dengan otak, pasti ada caranya." Ayahnya menganggukkan kepala kemudian menggelengkan kepala. "Yang engkau katakan tidak salah. Tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit lebih gelap dan lebih miskin, tapi apa bedanya? Tergantung bagaimana kita mendaya gunakan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing." Seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Bahkan sehelai pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harkatnya. Lalu apakah saya punya alasan untuk meremehkan diri sendiri? Dan sejak saat itu, dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Dia mengasah potensinya hingga akhirnya dia menjadi salah satu seorang pemain basket terhebat di dunia ini dan menjadi salah seorang atlet terkaya. Sama saudara dan saudari terkasih, mari kita terus mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin di mata manusia, tetapi sangat mungkin bagi Tuhan. Jangan pernah ada kata menyerah kalah. Teruslah berjuang dalam hidup ini. Segala kemungkinan terbuka lebar untuk kita, asalkan kita berani memulai dan melakukannya dengan penuh optimis. Tuhan memberkati kita semua. Amin.